Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, J. Iya, bagaimana kabarnya Bu Novita? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini sehat. Bu kita gimana Alhamdulillah. kabarnya? Iya, sehat juga. Nah, kita Alhamdulillah. kita alhamdulillah bisa bertemu nih hari ini sesuai kesepakatan kita dulu 2 minggu yang lalu ya. Kira-kira hari ini ada hal apa ini yang bisa Bu Novita sampaikan, kita bicarakan pada sesi kali ini? Iya Bu kita, gini Bu kita, saya beberapa hari yang lalu itu mendapati ada seorang siswa di mana pada saat saya mengajar di kelas itu benar-benar luar biasa, Bu. Artinya luar biasa di sini menurut saya anak itu kurang baik. Jadi sukanya itu mungkin ya di kelas sukanya mengganggu temennya, kemudian selalu terlambat pada saat mengumpulkan tugas-tugasnya, dan beberapa kali itu pernah mencoba mengajak temannya untuk membolos, Ibu. Saya betul-betul minta ampun ini menghadapi anak satu ini, Ibu. Oh, begitu kondisinya. Kira-kira dari kondisi tersebut yang dirasakan Bu Novita itu apa sih? Ya, saya inginnya ya Bu, dari pertemuan kita hari ini, mungkin nanti Bu kita bisa memberikan masukan atau saran bagaimana cara saya bisa menyikapi kondisi anak yang seperti ini, supaya menjadi lebih baik. Seperti itu Bu kita. Ya, kita nanti saling sharing saja ya Bu ya, bersama-sama ya. Kalau yang Iya Bu kita. dialami para guru tadi ada yang bolos anaknya begitu. Sudah pernah ditelusuri belum anak-anak itu kenapa mereka melakukan hal tersebut, hal yang melatar belakanginya? Iya Bu kita. Mungkin ya Bu, ini berdasarkan analisa saya, pandangan saya selama mengajar di kelas dan jam saya, mungkin karena dia merasa kebetulan dia anak guru, Bu. Dan guru ibunya itu adalah mitra saya sendiri di sekolah. Oh, Seperti itu. begitu. Iya, iya, iya. Selain itu ada apa lagi? Jadi mungkin dia merasa juga ada yang membackup gitu loh Ibu. Jadi setiap kali dia berbuat pelanggaran kecil sampai pelanggaran yang tingkatnya lebih kompleks itu dia fine-fine aja dan tidak merasa bersalah seperti itu Bu kita. Ya, ya itu cukup mengganggu dalam proses pembelajaran juga ya Bu ya. Harapannya Betul Bu dari kita. Bu Novita itu harapannya anak tersebut bagaimana ke depannya gambaran idealnya? Saya pengennya anak ini bisa menjadi lebih baik, artinya bisa seperti teman-temannya yang lain Bu. Jadi dia mungkin tidak suka membolos, tidak mengajak teman-temannya untuk membolos, lalu rutin mengumpulkan tugas tepat waktu, atau kalau tidak dia berusaha disiplin waktu dan tidak gaduh saat di kelas. Seperti itu Ibu harapannya. Ada sisi baik apa di dalam diri anak tersebut yang pernah Bu Novita lihat? Sisi baiknya adalah memang anak ini salah satu anggota dari organisasi OSIS yang ada di sekolah Bu kita. Meskipun dia hanya sebagai uh, bendahara, bendahara di sekolah, tapi ya seharusnya kalau yang namanya OSIS itu kan menjadi panutan ya Bu, menjadi teladan buat teman-temannya yang lain, seperti itu. Iya, dia punya peran strategi sepertinya ya di dalam organisasi ya. Betul Ibu. Memberikan keteladanan kepada teman-temannya kurang baik sisi tadi bolos tugasnya tidak dikerjakan. Iya. Bu Novita pernah menemui anak tersebut merasa kelelahan dan sebagainya? Sebetulnya kalau merasa kelelahan Ibu,
saya pernah sekali, 2 kali memanggil, tetapi, sampai hari ini, dari waktu yang sudah saya tentukan, anak ini belum bertemu dengan saya, Ibu. Jadi saya hanya bisa mencari informasi dari teman-teman seorganisasi, bagaimana dia selama berorganisasi, seperti itu. Oh, begitu. Berarti belum sampai ke pendekatan kepada anak secara lebih mendalam ya, Bu, ya? Belum Ibu, Kalau tadi belum. disampaikan dari Bu Novita bahwasanya anak tersebut anak guru nih. Nah, Iya. pernah belum Bu Novita melakukan komunikasi dengan orang tuanya? Ya, itu Ibu, itu yang jadi masalahnya juga, karena saya tahu ini si Anis, namanya Anis ya Bu, Anis ini kebetulan adalah anak dari rekan saya yang sama-sama satu kantor nih. Jadi ketika saya pengen ngajak ngobrol, saya pekeo sendiri gitu loh Bu, saya segan, takutnya, malah timbul atau terjadi salah paham gitu loh. Jadi, saya sempat bingung sendiri ini Bu, gimana ya Bu? Iya, iya. Tidak nyaman ya, pekewuh nggih, mau bertanya, mau Betul, menggali iya, informasi. Tapi kalau dengan rekan guru tersebut, panjenengan dekat tidak? sangat dekat sekali Ibu, sangat dekat sekali. Jadi, saya sebetulnya ada kemauan untuk mengajak bicara, tapi saya belum pernah mencoba ke sana Ibu. Ya kekhawatiran saya sendiri, saya takutnya itu tadi malah nggak enak hati, sehingga mungkin bisa merusak hubungan baik yang selama ini saya bina dengan mitra saya tadi Bu, gitu. Tapi seharusnya idealnya bagaimana terhadap rekan guru tersebut yang dilakukan Bu Novita? Idealnya harusnya bagaimana? Iya Bu ya, uh, saya pengennya ya Bu, pengen juga sih ada upaya. Saya tahu, Bu namanya Bu ini Bu Wati. Bu Wati ini ada mitra, ada teman lain yang istilahnya senior di kantor. Sebut aja namanya Ibu M. Ibu M ini orang senior Bu. Jadi saya sempat punya pikiran bagaimana kalau saya minta bantuan Ibu M. Saya ceritakan dulu masalahnya dengan Ibu M, dan nanti Ibu M ini yang menyampaikan ke Bu Anis, mamanya Anis ini tadi Bu, tentang mungkin masalah-masalah yang terjadi sama putrinya ketika di sekolah, terutama pada saat jam pelajaran saya gitu. Mungkin dengan orang yang lebih senior dan disegani itu mungkin cara menyampaikannya juga mungkin lebih baik dibanding kalau saya yang menyampaikan langsung ke buatinya, seperti itu Bu. Ya itu sepertinya cara yang sangat bagus dan bisa dicoba ke depannya. Gitu. Kalau dari tadi kesimpulan yang Bu Novita sampaikan, memang satu butuh pendekatan saya personal kepada anaknya ya. Yang kedua Yeah. lewat bantuan dari guru yang lebih senior untuk mendekati orang tuanya. Kalau Bu Novita sendiri di sekolah berperan sebagai apa? Wali kelasnya tadi? Ya, Bu. Oh Saya ya. kebetulan juga ini istilahnya hanya guru pengajar. Saya bukan wali kelasnya. Pernah juga saya cobakan membicarakan masalah ini dengan wali kelas. Juga guru BK, Ibu. Saya merapat ke beliau-beliau wali kelas. Kan juga harus tahu ya, Bu. Yang kedua dengan guru BK saya ceritakan masalah saya. Syukur-syukur dari wali kelas dan guru BK ini juga bisa membantu memecahkan masalah saya, Ibu. Ngoten. Hasilnya bagaimana setelah komunikasi dengan wali kelas dan guru BK? Hasilnya setelah komunikasi dengan wali kelas dan guru BK ini kemarin kalau lihat anaknya Bu belum ada perubahan yang signifikan gitu Ibu. Belum sama sekali. Jadi saya pengennya memang karena anak ini ya itu tadi salah satu putri dari teman saya, yang kedua anak ini juga aktif di organisasi. Jadi sebisa mungkin anak ini bisa jadi yang terbaik, jadi teladan buat teman-temannya, apalagi anak guru gitu ya Bu ya. Jadi mungkin alangkah baiknya anak ini bisa kita bawa ke sisi positifnya yang lebih banyak dibanding sisi negatifnya. Seperti itu.
Ya, kalau Bu Novita ini kan mata pelajarannya memang matematika, di mana kalau secara Nggih. umum itu anak-anak itu ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang mungkin sampai parahnya benci begitu ya dengan matematika. Kalau model pembelajarannya Bu Novita, apakah sudah menarik perhatian siswa selama ini? Untuk model pembelajaran di sini karena matematika itu kan abstrak ya Bu, salah satu pelajaran yang abstrak, jadi istilahnya tidak tampak. Jadi sesering mungkin saya berusaha memvariasi model-model pembelajaran itu menggunakan alat peraga. Jadi anak-anak betul melihat langsung bagaimana penerapannya di dunia nyata. Seperti itu Ibu. Jadi Ya, mungkin yang perlu saya harapkan di sini adalah gimana sih supaya, karena tadi mungkin dengan wali kelas, dengan guru BK belum membuahkan hasil, saya pengennya ya upaya tadi yang terakhir adalah saya meminta bantuan kepada senior senior ya Bu, guru-guru yang senior yang juga dekat dengan Bu Wati. Jadi langsung beliau yang menyampaikan. Gimana Bu? ya, itu tadi bisa menjadi salah satu cara. Tadi ada dua ya. Bu Novita tetap harus mengupayakan kepada anaknya secara personal, membangun kedekatan. Kemudian yang kedua mau lewat guru senior. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan nih, dalam waktu kapan terdekat? Iya, Ya, iya Ibu. Rencana karena saya juga harus melihat jam pelajaran, rencananya akan saya lakukan mungkin besok Ibu, di jam istirahat kedua. Karena saya full dari pagi sampai istirahat pertama, sehingga mungkin pada saat nanti istirahat kedua saya akan coba berbicara dengan Ibu M ini nanti, saya bicara dulu dari hati ke hati, nanti saya minta bagaimana umpan baliknya dari Ibu Wati setelah mendengar penjelasan dari Ibu M. Seperti itu Ibu. Ya, pengennya lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. ya, betul ya. Kalau kita sudah komunikasikan di awal, nanti kita akan tahu bagaimana proses berikutnya lagi yang bisa dilihat hasilnya seperti apa, nanti bisa diperbaiki lagi. Karena tinggal besok aja ini ya, sudah membuat janjian Ya. ini. Alhamdulillah sudah Ibu. Tadi pagi sudah ketemu pada saat tadi upacara bendera, langsung saya sampaikan, Bu besok saya ingin ketemu dengan jenengan, ada hal yang ingin saya sharing-sharingkan, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Kira-kira ada masalah apa lagi nih yang ingin kita bahas di sini? Tadi alhamdulillah satu permasalahan dari Bu Novita sudah menemukan sendiri solusinya seperti apa. Ada hal lain yang kita ingin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Gita. Mungkin satu masalah ini dulu akan saya coba selesaikan. Tadi saya matur nuwun sekali, dari pencerahan Bu Gita ini saya bisa merasa lebih lega. Artinya saya berusaha menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya, ketakutan saya, kekhawatiran saya. Tapi dengan ketemu Bu Gita, saya sharing, saya coba ceritakan unek-unek saya jadi lebih istilahnya plong gitu ya Bu, agak plong lah. Jadi agak plong. Terima kasih ya Bu Gita. Ya, alhamdulillah. Ya. Selain tadi merasakan lebih plong, lega, ada hal lain lagi yang dipikirkan Bu Novita, dirasakan lagi selain itu? Intinya pertemuan hari ini tadi sangat luar biasa ya Bu. Saya terima kasih tadi bisa ketemu Bu Gita. Kemarin kita sudah janjian 2 minggu yang lalu supaya bisa ketemu, dan hari ini kita bisa saling komunikasi, saling sharing. Saya bisa menceritakan masalah-masalah saya ke Bu Gita, kemudian Bu Gita bisa memberi penguatan, pencerahan. Insya Allah saya jadi lebih pede ya Bu jadinya, percaya diri. Jadi saya semakin mantap untuk melakukan apa yang tadi menjadi upaya-upaya saya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Ya, saya juga turut berbahagia. Ini mohon maaf ini hari ini karena saya juga ada
agenda lain di sebelah, jadi suaranya agak masuk ya. Kita hanya bisa melakukan coachingnya secara daring. Namun walaupun daring, semoga kita bisa sharing ya, mengurangi beban pasti. pikiran kita sesama guru. Ya, pasti Bu Gita, pasti. Saya senang sekali Bu. Jadi dengan seperti ini kita bisa istilahnya apa ya Bu? Siapa tahu mungkin apa yang saya alami pernah Bu Gita alami juga, kita saling sharing lah, kita saling menguatkan gitu. Tentunya masalah di sekolah pastinya tidak akan jauh berbeda gitu ya Bu ya. Matur nuwun Bu Gita, alhamdulillah sekali. Iya, kita sampai jumpa lagi. Nanti kita bertemu lagi ya 2 pekan lagi. Saya ingin mendengar lagi cerita dari Bu Novita tentang ya kelanjutan dari hal ini. Semoga ada titik cerahnya dan anaknya Bu Novita ini yang Bu Novita ajar bisa jadi lebih baik lagi. Amin, amin. Iya, terima kasih Bu Gita. Saya juga pamit mohon undur diri ya Bu ya. Iya, Ya, sama-sama. sehat selalu Bu Gita Iya, buat keluarga. Bu Novita. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.